Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Rumah Janda Terkutuk yang memasuki part yang ketiga. Cerita kali ini ditulis oleh Mas Nugro Agung. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya sudah ada di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pak, tahan di situ, Pak. Lara segera bergerak ke arah dapur, sembari mengambil garam yang ada di wadahnya. Pelan ia mendekat ke arah suaminya. Lantas Laras akhirnya melihat sosok ular tersebut, terdiam dengan posisi melingkarkan tubuhnya panjangnya entah berapa. Lebarnya melebihi ukuran genggaman orang dewasa, warnanya hitam pekat. "Bu, sini garamnya," ucap Sastro setengah berbisik. Tidak ingin mengejutkan sosok ular tersebut, Lara segera memberikan garam pada suaminya, yaitu si Sastro kemudian memejamkan matanya. Mulutnya seperti merapal sesuatu samar terdengar. "Aku tidak mengganggu di sini, pergi," ucap Sastro sembari menaburkan garam ke arah ular tersebut. Kepala ular tersebut terangkat dari posisinya, lidahnya keluar masuk, matanya mulai memperhatikan Sastro. Seperti tahu dengan apa yang dikatakan Sastro, ular tersebut segera membalikan tubuhnya lalu pergi menuju kebun di belakang rumah. "Ular apa itu, Pak?" "Bukan ular biasa itu, Bu. Kamu hati-hati yo," ucap Sastro. "Kamu bagaimana tuh memilih kontrakan? Baru 2 hari kita berada di sini. Sudah banyak hal aneh yang terjadi," ucap Laras penuh kesal. "Ya maumu apa toh, Bu? Aku mau kita pindah, Pak." "Aku nggak bisa pindah lagi. Uang pegangan sudah habis. Nggak ada yang bisa dijual lagi. Mau apa? Nyupang," jawab Sastro yang mulai emosi. "Pak, jaga bicara kamu yo," timbal Laras. "Lalu apa? Mau apa? Kondisi kita seperti ini, kamu harus terima. Kalau tidak ya..." "Pak, Bu, sudahlah, Bu," ucap Bena memotong perdebatan orang tuanya. Keadaan benar-benar menjadi sangat sunyi. Laras dan Sastro hanya saling menatap, tidak berani lagi melanjutkan perdebatan di depan anak pertama mereka. "Maaf, Bapak emosi," ucap Sastro dengan singkat. "Yang jadi pertanyaan, sumur ini bagaimana? Nggak ada air, Bena mandinya bagaimana?" tanya Bena kepada orang tuanya. "Bu, bagaimana, Bu?" Sastro bertanya lagi. "Aku lagi yang harus meminta tolong sama tetangga," Laras menjawab dengan kesal. "Kamu yang kenal sama Bu Marni, coba minta tolong dulu," ucap Sastro setengah memohon. "Ya udah, Raka Panji, mau ikut ibu tidak?" teriak Laras sambil melangkah keluar. Suasana sore itu tidak terlalu baik. Bena hanya bisa terdiam menatap kedua orang tuanya, ditemani bau sumur yang semakin busuk menyiksa hidung yang menghirupnya. Sastro duduk terdiam di kursi kecil. Bena berada di tikar di depan kamar yang berada di belakang. "Bena, sementara kita mandi di tempat tetangga dulu ya," tanya Sastro sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja ia nyalakan. "Nggak masalah, Pak. Ya mau gimana lagi, sambil nunggu air sumur normal lagi, Pak," jawab Bena. "Pak, Pak, Pak," terdengar teriakan Laras dari ruang depan. "Pak, Panji, Pak." Bena segera bergerak menuju ruang depan, disusul oleh Sastro yang berjalan tidak imbang di belakang Bena. "Ada apa, Bu?" tanya Bena. "Ada apa, Bu? Ada apa lagi?" susul Sastro yang lekas melihat istrinya dengan wajah penuh kebingungan. "Panji kemana? Kemana?" ucap Laras dengan panik. "Lah, anak itu paling dan nongkrong di tempat penyewaan PlayStation, Bu. Nggak usah bingung lah." Raka, bangun nak, bangun." Sastro kemudian membangunkan anak keduanya yang terlelap di kursi tamu. Lekas Raka yang mendengar itu langsung terbangun
Wajahnya kebingungan melihat sekitar. "Nak, adikmu kemana? Tadi kamu berdua di sini kan?" tanya Sastro pada Raka. "Pak, Bu, maaf tadi Raka ngantuk banget. Bener-bener ngantuk, Bu. Mata Raka berat banget," ucap Raka yang masih mengucek-ngucek matanya. "Tapi kamu tadi melihat adikmu kan?" tanya Laras. "Lihat, Bu." Raka lihat ada perempuan datang duduk di sebelah Panji. Habis itu Raka gak bisa nahan ngantuk lagi, ucap Raka dengan wajah penuh ketakutan. Semua orang terdiam di ruang tersebut. Tidak ada yang menyadari sedari tadi ternyata ada orang yang datang ke rumah ini tanpa permisi. Sastro terdiam memikirkan sesuatu, sedangkan Laras nampak panik memikirkan anak terakhirnya. Pena bergegas berjalan keluar mencari tahu. Kali saja adiknya hanya pergi bermain. Ia berlari menuju ke tempat biasa adiknya bermain PlayStation. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya, masih di sekitaran rumah. Buru-buru, Pena berlari saat sampai lokasi. Tidak terlihat sedikitpun batang hidung dari adik terakhirnya. Tanpa bertanya pada siapapun, Pena segera berlari kembali ke rumahnya. "Pak, Panji nggak ada di tempat biasa dia main, Pak," ucap Pena dari sambil menuju pintu rumah. "Terus di mana adikmu, Ben?" tanya Laras pada anaknya. "Bu, sabar dulu," ucap Sastro. "Sabar? Katamu sabar? Anakmu dibawa orang, Pak," saut Laras pada suaminya. Sastro bangun dari duduknya, ia melangkah keluar rumahnya. "Ben, ayo ikut. Kita ke rumah Pak RT sekarang," perintah Sastro pada anak pertamanya. "Raka, temani ibu dulu di sini. Yang ambil Panji bukan manusia. Ada yang tidak suka dengan keluarga kita nih," ucap Sastro kembali. Kini ia bersama Pena melangkah pergi dari rumah, bermaksud meminta bantuan kepada warga setempat. Dalam perjalanan, pikiran Sastro terus menerawang jauh. Ia yakin Panji telah dibawa seseorang dari dunia lain. Ia paham akan semua perilaku anaknya. Ia paham akan semua hal tentang rumah itu saat ini. Dalam diam, Sastro menyimpan semua rahasia itu sendirian, tidak ingin membagi pada siapapun, termasuk istrinya. Setelah berjalan melewati beberapa rumah, Sastro dan anak pertamanya akhirnya sampai di depan rumah Pak RT. "Assalamualaikum Pak Derajat," ucap Sastro mendatangi pemimpin di daerah rumahnya. Pak Sastro." "Waalaikumsalam. Monggo silakan masuk, Pak. Ada apa ini? Bukannya masalah surat pindah dan lain-lain sudah diurus kemarin?" tanya Pak Derajat. "Pak, tolong saya, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Panji hilang, Pak. Anak saya hilang." "Loh, hilang gimana? Sudah cari di tempat biasa anak kamu bermain itu?" tanya Derajat memastikan. "Sampun, Pak, udah. Pena sudah mencari di rental PS itu. Tapi Panji tidak juga ditemukan. Teman-temannya juga tidak ada yang tahu. Sandal yang biasa anak itu pakai masih berada di rumah." "Apa mau lapor polisi saja?" tanya Derajat kembali. "Belum 2 kali 24 jam, Pak. Saya yakin bukan manusia yang bawa anak saya." Pena yang mendengar itu pun ia langsung terkejut, hanya bisa berdiam saja. Anak itu mulai merasakan hal yang jauh lebih buruk dari rumah yang ia tinggali. "Sudah saya bilang, pikir kembali untuk tinggal di rumah itu. Tanah itu terkutuk, Pak. Sudah banyak yang tidak betah berada di rumah tersebut." "Ya sudah, ayo kita datang ke rumah Mbah Karma. Ya siapa tahu ada petunjuk dari beliau. Itu juga kalau Pak Sastro sudah yakin dengan hal ini." Derajat menawarkan pilihan. "Ya sudah, mari Pak. Saya yakin anak saya dibawa makhluk lain. Tadi saya melihat ular hitam besar sekali di pintu belakang rumah, Pak." "Baik, sebentar saya ganti baju dulu ya," pinta Derajat. Tidak perlu waktu lama Pak Derajat, Pak Sastro dan Pena berangkat menuju kediaman Mbah Krama, orang yang dipercaya warga sekitar sebagai tokoh masyarakat. Usianya tidak lagi muda. Beliau adalah orang yang dipercaya mampu menangani hal-hal yang berkaitan dengan makhluk tidak kasat mata. Beberapa sumber menyebutkan di sekitaran rel kereta api
Setelah terjadi kecelakaan, biasanya Mbah Krama akan membantu menetralisir tempat tersebut. Langkah mereka bertiga buru-buru. Langit mulai sayu, matahari seakan ingin turun perlahan, berganti dengan malam yang siap datang. Jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Kini mereka bertiga sudah berada di depan rumah Mbah Krama. "Hei kalian, masuk sini." "Sini Derajat, ajak yang lain masuk," ucap Mbah Krama yang ternyata sudah berada di depan halaman rumahnya. "Assalamualaikum Mbah, maaf mengganggu waktunya," ucap Pak Derajat dengan sopan. "Waalaikumsalam, sini, semuanya masuk-masuk," sambut Mbah Krama dengan tenang. "Ada apa ini? Sepertinya sedang buru-buru. Lagi bodo susu ya?" tambah Mbah Krama pada Derajat dan Sastro. "Iya niki Mbah, ini perkenalkan Pak Sastro, warga baru di Gang Melati. Beliau menempati rumah tua itu," ucap Pak Derajat memperkenalkan Pak Sastro. "Namamu siapa?" tanya kembali Mbah Krama. "Pena Mbah," jawab bocah itu dengan singkat. "Jadi gini Mbah, ada anak hilang. Anak dari Pak Sastro ini hilang. Sudah dicari kemana-mana, tidak ketemu Mbah. Ya, Pak Sastro yakin sekali kalau anaknya dibawa makhluk penghuni rumah itu," Pak Derajat menjelaskan. "Kamu ya yang menempati rumah perempuan itu?" Pertanyaan dari Mbah Krama membuat Sastro bertanya-tanya. "Perempuan siapa Mbah?" "Dulu rumah itu ditempati oleh seorang janda, Mbah Wat biasa disebut. Tanah rumah itu tidak sembarangan leh. Apa yang kamu lakukan di sana kemarin membuat para penghuni rumah dan kebun belakang rumah itu menjadi terganggu," Mbah Krama menjelaskan. "Ya ngapunten Mbah, saya minta maaf. Saya hanya ingin tinggal di rumah itu, tidak ingin mengganggu yang lain. Saya hanya melakukan doa agar kami sekeluarga diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut," jawab Sastro mencoba meluruskan. "Aku paham dengan tujuanmu, tapi tidak semua tujuan baik akan diterima begitu saja. Ya sudah, ayo, nanti tambah malam, kumpulkan warga sekitar, bawa barang-barang yang bisa dibunyikan," pinta Mbah Krama memberi petunjuk. Buru-buru Pak Sastro dan Pak Derajat mengumpulkan orang-orang di Gang Melati. Pena juga ikut membantu memanggil teman-temannya termasuk Arif dan Reza. Mereka semua berkumpul di halaman rumah Mbah Krama, membawa barang apapun yang bisa menghasilkan bunyi. "Ada apa sih Ben? Kok ramai sekali?" tanya Reza pada temannya. "Panci hilang, Bapak yakin kalau dibawa setan," ucap Pena singkat. "Digondol wewe apa Ben?" "Wah, mulutmu itu Rif, asal jeplak kalau bicara," timbal Reza pada temannya. "Ya udah gini aja, diam dan nurut saja sama arahan orang-orang nanti. Jangan malah bikin masalah ya, Za, Rip," pinta Pena pada dua orang temannya. Nampak wajah lelah terlihat pada bocah itu. Kebingungan juga menyelimuti pikirannya. Yang jadi pertanyaan saat ini, kemana sebenarnya Panji dibawa? Beberapa warga sudah menelusuri sudut-sudut gang, tapi bocah itu bagai hilang di telan bumi. "Warga semua, mohon bantuannya ya. Anak dari salah satu warga kita, kawan kita, walaupun baru beberapa hari tinggal di sini, Pak Sastro ini anaknya hilang. Saya mohon buat warga sekalian, nanti bantu dengan membunyikan apapun yang Bapak dan Ibu bawa. Kita 3 kali keliling di sekitaran Gang Melati ya. Ini sudah syarat dari Mbah Krama." Suara keras itu berasal dari Pak Derajat, Bapak RT setempat. Arahan sudah diberikan kepada Pak Derajat, nantinya warga diperintahkan untuk keliling kampung sampai 3 kali putaran. "Pak, Bapak orang baru ya? Udah cacar, miskin, ngerepoti lagi. Susah-susah, dasar orang susah." Suara hinaan keluar dari salah satu warga. Semua mata tertuju pada satu sosok tersebut. Sosok laki-laki dengan badan tinggi putih bersih. Ia adalah salah satu orang yang dikenal cukup mampu, yang juga tinggal di wilayah tersebut. Pak Lukman namanya. "Maaf Pak, mohon maaf, salah saya apa ya sampai tinggal bicara begitu?"
Sastro menanyakan langsung. Saya pulang kantor itu capek pak, malah disuruh buat keliling kampung ngurusin masalah gak jelas gini. Harusnya lapor polisi saja, bakal jelas itu anaknya kemana. Paling juga nongkrong di jalan Pantura sama pengamen jalanan. Jaga bicara Anda yo. Kalau tidak mau membantu silakan tinggalkan tempat ini pak, ucap Sastro memotong perkataan Pak Lukman. Kamu itu sombong sekali. Wong pelarat miskin kamu itu. Saya tahu kamu tinggal di situ karena ongkos sewanya murah kan? Murah gak masuk akal. Sudah tahu rumah itu tidak layak dihuni manusia masih aja nekat, ucap Pak Lukman yang semakin menjadi-jadi. Pak Lukman, cukup pak. Agar proses ini berjalan, mari kita laksanakan tanpa adanya perdebatan. Kita warga di sini paham dengan kondisi rumah tersebut, paham akan rumor yang sering beredar tentang tanah itu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mari kita jalankan arahan dari Mbah Kramah. Mari, tidak usah ada perdebatan lagi, ucap Pak Derajat mencoba menengahi perdebatan yang terjadi. Sabar ya Pak Sastro, orang itu memang sombong sekali, mentang-mentang kerja di bank, udah merasa paling kaya di kota Bahari. Padahal cuma pegawai, bisik Ibu Marni mencoba menenangkan Pak Sastro. Enggak bu, gak apa-apa kok bu. Ya saya juga paham kok, saya tahu posisi saya, ucap Sastro dengan lirih. Hari memasuki petang, matahari mulai terbenam di ufuk barat. Warga akhirnya berjalan mengelilingi Gang Melati, berjalan terus menuju Gang Mawar, lalu kembali lagi ke Gang Melati. Dua gang tersebut secara langsung dipisahkan oleh kebun yang berada di belakang rumah kontrakan yang ditinggali oleh Pak Sastro dan keluarganya. Suara kentongan dan beberapa alat dapur terus dibunyikan. Nama Panji terus mereka sebut. Pularas yang ikut dalam rombongan juga ya ikut meneriakkan nama anaknya. Ia berjalan menggandeng Raka. Sedangkan Bena bersama dua orang temannya, di depannya ada Pak Sastro, Pak Derajat memimpin rombongan. Mbak Rama sedari awal tidak ikut dalam rombongan tersebut. Ia hanya berdiri di depan pohon beringin di dekat kebun itu. Kereta api beberapa kali lewat. Tidak terasa warga sudah 3 kali mengelilingi jalur tersebut. Kini mereka semua berhenti di depan pohon beringin yang memisahkan antara rel kereta api dan juga kebun. Mbak Rama, sudah 3 kali kita keliling Gang Melati dan Mawar, selanjutnya bagaimana Mbah? Tanya Pak Derajat. Tanpa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Pak Derajat, Mbak Rama lalu melangkah menuju kebun di belakang rumah. Setelah itu ia terdiam di depan kebun tersebut. Wajahnya sesekali menatap ke atas, asap mengepul keluar dari mulutnya. Wajahnya lalu menengok ke arah belakang, mengisyaratkan agar semuanya segera mendekat ke arahnya. Tidak mau menunggu lama, Pak Sastro segera bergerak dengan langkahnya yang tidak imbang, disusul oleh Pak Derajat dan yang lainnya. Sastro, masuk ke tengah kebun nak. Anakmu ada di situ sendirian, ucap Mbak Rama. Tanpa menunggu lama, Pak Sastro masuk ke tengah kebun. Hawa aneh dirasakan Pak Sastro dan juga yang lainnya. Rasanya panas sekali bagai di dalam oven. Padahal malam itu angin laut berhembus kencang dari arah utara. Dengan langkah perlahan, Sastro dan juga yang lainnya menuju ke tengah kebun. Samar-samar matanya menangkap sesuatu. Panji terduduk lesu di tengah kebun, tepat di belakang rumah kontrakan tersebut. Rasa bingung menyelimuti Bena yang datang setelah bapaknya. Bagaimana bisa anaknya bisa berada di tengah kebun ini? Padahal kan Pak Sastro tadi itu kan tidak melihat apapun. Pak Sastro dibantu oleh warga setempat akhirnya berhasil menemukan anaknya yang seharian tidak kembali. Rasa haru menyelimuti wajah Pak Sastro. Pularas langsung memeluk anak terakhirnya tersebut, sembari terus mengusap kepala anak itu dan mencoba menenangkan Panji yang terus menangis ketakutan. Kondisinya tidak baik-baik, Pak. Ya sebaiknya lekas bawa anak Bapak ke dalam rumah, ucap Pak Derajat selaku RT yang memimpin pencarian hingga malam tiba. Pak Sastro segera menggendong anaknya. Para warga yang melihat hal tersebut ikut merasakan lega. Pularas masih menangis, Raka masih berusaha menenangkan ibunya.
Pena lalu terdiam melihat pohon asam yang berada di tengah kebun tersebut, tempat di mana adiknya ditemukan. "Woi, ngelamun, ayo balik," ucap Reza yang mengagetkan Pena. "Weh, sudah, Panji sudah ketemu Ben. Sudah aman, ayo balik. Sudah terlalu malam ini," timbal Arif menambahi. Semua warga kembali ke tempatnya masing-masing. Namun ada beberapa warga juga yang masih berkumpul di halaman rumah Pak Sastro. Pak Derajat ikut mengantar. Mbah Krama juga sudah berdiri di depan pohon mangga yang berada di depan halaman rumah Pak Sastro. "Sudah selesai malam ini, selanjutnya apa, Wat?" gumam Mbah Krama di depan pohon mangga. "Panji, kamu itu kemana saja? Ibu sama yang lainnya nyari kesana kemari. Kamu kemana, Nak?" ucap Laras yang benar-benar ingin tahu kebenarannya. "Panji dibawa Mbak Putri. Dibawa main tadi, Bu. Tapi Panji takut saat mau pulang Mbak Putri nggak mau mengantar," ucap Panji yang masih menangis. "Mbak Putri siapa?" tanya Pak Sastro. "Mbak Putri yang kalau pagi suka nyapu rumah ini, Pak," ucap Panji. Semua orang kebingungan termasuk Sastro dan istrinya. Pena dan Raka hanya terdiam melihat kondisi adiknya. Mungkin saat ini banyak tekanan yang dirasakan oleh Panji. Berbeda dengan yang lain, Pak Lukman tampak masih mengawasi keluarga itu. Dia nampak berbicara dengan Pak Derajat. Keduanya terlihat seperti sedang terlibat perdebatan kecil. Tidak lama berselang Pak Lukman menuju Mbah Krama yang kini berdiri di bawah pohon mangga. "Mau sampai kapan, Pak, kayak gini terus? Rumah ini harus dibakar. Yang punya nggak bisa ngebangun. Yang tinggal di sini nggak bisa lama. Lalu apa fungsinya?" ucap Pak Lukman. "Man, tidak semudah itu. Bukan masalah rumahnya, tapi masalah apa dan ya pada orang yang dulu menempati rumah ini," ucap Mbah Krama mencoba menjelaskan. Semua mata tertuju pada Mbah Krama yang baru saja mengucapkan kalimat tersebut. Seakan ada rahasia besar yang tersimpan akan rumah kontrakan ini. Orang yang tinggal di sini tidak ada yang betah. Nggak ada pula yang mau membersihkan tempat ini. Lalu sekarang muncul gangguan yang lain yang barusan terjadi. "Rumah ini terkutuk, Mbah," ucap Pak Lukman dengan keras. "Nah terus kamu maunya gimana? Ingin orang-orang kerasukan lagi seperti kejadian kamu kecil dulu?" jawab Mbah Krama. Pertanyaan tersebut membuat Pak Lukman terdiam. "Aku juga tidak mau ikut-ikutan. Kalaupun ada korban lagi, Mbah," jawab Pak Lukman beberapa saat kemudian. Kini ia pergi meninggalkan rumah Pak Sastro. Semuanya terdiam melihat apa yang barusan terjadi. Sikap Pak Lukman yang keras hingga perdebatan yang terjadi antara dia dan juga Mbah Krama membuat Pena makin menyimpan banyak pertanyaan tentang rumah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, monggo silakan kembali ke rumah masing-masing. Panji sudah ketemu. Sekarang biarkan Pak Sastro dan keluarganya biar istirahat. Sekali lagi terima kasih ya Pak, Bu, bantuannya, ucap Pak Derajat memerintahkan para warganya. Malam kian larut. Sisa orang-orang yang masih bertahan menyaksikan peristiwa ini akhirnya kembali satu persatu ke rumahnya, termasuk teman Pena, Reza dan Arif. Tinggal beberapa tetangga dekat saja yang masih mencoba menenangkan Bu Laras dan Panji. "Bu Laras, sekilas saya dengar tadi air di sumur mendadak bau busuk ya?" tanya Bu Marni memastikan. "Iya Bu, benar. Air yang pagi tadi biasa saja, tiba-tiba sore tadi berbau busuk, sangat busuk, melebihi comberan. Kami bingung mau mandi di mana," jawab Bu Laras dengan wajah menunduk. "Ya udah, gampang saja. Ambil air di rumah saya saja ya. Silakan mandi di rumah saya sampai air tersebut normal kembali," ujar Bu Marni. Mendengar penawaran tersebut, hati Laras sedikit terobati. Beban berat seakan terobati, walaupun tidak banyak, bantuan tersebut sangat berharga baginya. "Pak Sastro, saya pamit ya. Anak Bapak saat ini sudah ditemukan. Silakan kalau ada apa-apa, Bapak bisa kabari saya. Bapak adalah tanggung jawab saya sebagai ketua RT di sini," ucap Pak Derajat untuk pamit.
Terima kasih banget Pak Derajat. Terima kasih sudah banyak membantu saya. Pak Sastro mencoba menjabat tangan Pak Derajat. Sudah tugasnya saya pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Pak Derajat yang dijawab salam kembali oleh Pak Sastro. Mbak Rama masih terus berdiri mematung di depan pohon mangga. Entah apa yang dilakukannya dari tadi, yang jelas tidak ada seorang pun yang mendekat setelah perdebatan dengan Pak Lukman. Mbah, yang lain sudah pulang. Mbah mau saya antarkan pulang atau bagaimana? Ucap Sastro bertanya. Sudah malam ya? Sudah semalam ini, yang lain juga sudah kembali. Ya sudah waktunya aku juga pulang. Mana anakmu Panji? Tanya Mbak Rama. Ada di dalam Mbah, sudah mau tidur. Setelah sebelumnya mandi dan juga membersihkan badan, tambah Sastro. Mbak Rama tiba-tiba langsung masuk ke rumah Sastro. Ia mencari Panji yang ternyata sudah mulai tertidur ditemani oleh Laras. Mbak Rama menyentuh kepala Panji, mengusapnya 3 kali. Dari balik baju, ia mengeluarkan sebuah botol kecil, dituangkan sedikit minyak tersebut di tangan. Setelahnya bagian kening ia usap lagi sebanyak 3 kali. Minyak tersebut memiliki wangi khas. Pena yang menyaksikan itu merasa penasaran dengan apa yang dilakukan Mbah Rama. Mbah, itu apa Mbah? Kok baunya wangi sekali? Tanya Pena penuh rasa penasaran. Minyak wangi yang sudah dicampur dengan daun kelor ini gunanya untuk mengusir makhluk gaib. Daun kelor juga digunakan untuk menangkal guna-guna dan melunturkan jimat atau susuk. Besok cari daun ini, setelah itu gantung di atas pintu dalam mengusir gangguan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mbah Sastro memberikan arahan. Baik Mbah, besok saya cari, jawab Sastro yang sudah berada di depan pintu kamarnya. Mbak Rama segera keluar setelah selesai dengan ritualnya. Sastro yang sedari tadi menunggu akhirnya menemani Mbak Rama pulang ke rumahnya. Gak apa-apa, anakmu gak kenapa-napa kok, cuma pasti ada trauma. Kadang wanita itu suka melakukan hal di luar kendali. Ya, ucap Mbah Rama yang membuat pertanyaan di pikiran Sastro. Wanita? Siapa Mbah? Sosok wanita penghuni rumah itu. Sastro mencoba menebak. Kamu pasti sudah tahu. Aku tahu kamu bukan orang sembarangan, tapi kamu yang sekarang belum cukup mampu. Mungkin sebentar lagi kamu yang sabar, ucap Mbah Rama. Maksudnya bagaimana sih Mbah? Saya tidak paham. Saya memang sekelebat sering melihat wanita tua di rumah itu. Tapi ya sudah, saya anggap beliau penghuni lama rumah itu. Intinya saya tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu, pungkas Sastro. Aku paham. Maksudmu hanya ingin tinggal di situ aja. Tapi kamu tahu rumah itu, tanah itu bukanlah tempat sembarangan. Lemah angker itu beda tro, ucap Mbah Sastro sambil terus melanjutkan langkahnya. Lemah angker? Pertanyaan itu menghentikan kaki Sastro sejenak. Maksud Mbah gimana Mbah? Kamu kalau nggak kuat akan mental. Kalau kuat akan banyak hal yang didapatkan. Kekuatan hitam menutupi tanah itu. Lemah angker harus diubah menjadi lemah adem supaya berkah saat ditinggali. Mbah Rama mencoba menjelaskan. Sastro yang mendengar hal tersebut tampak serius untuk menyimaknya. Besok cari 3 telur angsa ya Tro. Cari di pasar unggas. Ya banyak itulah, perintah Mbah Rama. Telur angsa untuk apa Mbah? Iya, telur angsa dipercaya dapat mengusir makhluk gaib dengan menggunakannya sebagai pagar untuk menjadi pagar. Telur angsa harus ditanam di pekarangan rumah, gunanya agar sulit dilewati oleh makhluk gaib. Mbah Rama memotong Sastro sebelum menyelesaikan pertanyaannya. Tanpa terasa mereka berdua sudah sampai di depan rumah Mbah Rama. Pembicaraan sepertinya tidak selesai malam itu. Dalam pikiran Sastro masih banyak sekali hal-hal yang ingin ia gali lebih tentang rumah itu, tentang hal-hal yang dulunya pernah terjadi. Malam semakin larut, Bu Laras sudah berada di kamarnya. Panji sudah tertidur ditemani oleh ibunya.
Raka dan Bena masih terjaga di atas kasur, memberikan hal yang tidak masuk akal terjadi pada adik mereka. Mas, tahu nggak Panji tadi dibawa kemana? Tanya Raka dengan wajah penasaran. Nggak tahu lah Kak, itu aneh banget. Kita semua tahu tadi sore Panji masih di dalam rumah, tiba-tiba hilang. Kamu juga loh, bisa-bisanya tidur pas ada orang yang masuk. Ucap Bena sedikit mengomeli adiknya. Mas, bener-bener mas, waktu datang orang itu aku ngantuk banget, nggak bisa ditahan, entah aku tidur atau pingsan. Rasanya ya sama aja rasanya mas. Raka mencoba meluruskan. Kena sirap kamu Kak, jadi kesadaranmu tidak bisa kamu kontrol. Bena yang menebak-nebak. Sirap, apa itu sirap? Tanya Raka dengan polos. Orang kalau kena sirap rasanya ngantuk banget, pengen tidur pokoknya, kayak kamu tadi, yang langsung pelor, tidak ngerasain apa-apa. Akhirnya Panji diambil. Gak salahmu juga kok Kak. Ya semua ini kan di luar kemampuan kita, ucap Bena. Heran ya mas, Bapak kenapa milih rumah ini buat ditinggali ya? Murah sih murah, tapi baru hari pertama gangguannya, ampun lah, ucap Raka mengeluh. Ya gak tahu lah Kak, gak tahu aku. Kita cuma anak, sudah kewajibannya ikut orang tua. Bisa apa kita saat ini? Masih anak-anak juga, ya ngikut aja lah. Bena berbicara sembari membolak-balikan selimutnya. Kemudian terdengar suara asing terdengar dari arah depan. Sontak Bena dan Raka saling pandang. Wajahnya saling memberikan isyarat dengan apa yang barusan ia dengar. Dan kemudian suara itu kembali terdengar semakin jelas dan semakin jelas. Arah suara benar-benar datang dari arah halaman rumah. Ibu Laras nampaknya sudah tertidur pulas bersama Panji. Sedangkan Pak Sastro masih juga belum pulang ke rumah setelah mengantar Mbah Krama pulang. Mas, dengar tidak? Tanya Raka dengan rasa penasaran bercampur dengan rasa takutnya. Dengar kah? Iya nggak salah lagi suaranya dari depan. Apa mungkin Bapak ya Kak? Balas Bena bertanya. Mungkin Bapak pulang mas. Raka menebak-nebak. Tidak mungkin, kalau Bapak pasti sudah langsung masuk, tegas Bena. Kemudian suara itu terdengar untuk yang ketiga kalinya. Kali ini rasa takut benar-benar datang menghantui Bena dan Raka. Namun rasa penasaran mereka berdua tidak kalah besar. Bena bersiap bangkit dari diamnya. Ia menarik membawa adiknya untuk menemani. Barangkali bukan hantu, tapi malah maling yang ingin masuk ke dalam rumah. Tapi jauh dalam hati Bena membatin, orang bodoh mana yang mau mencuri di rumah ini? Tidak ada yang bisa dibawa pulang. Gumamnya dalam batin. Bena dan Raka melangkah pelan, tidak ingin membuat ibu dan adiknya terbangun setelah 1 hari mengalami hal yang janggal pada hidup mereka. Pelan tapi pasti mereka maju menuju arah jendela yang tertutup tirai warna merah bercorak burung bangau terbang. Setelah sampai di depan jendela, Bena segera memegang sisi horden tersebut. Kini sedikit demi sedikit Bena memberanikan diri melihat apa yang ada di halaman rumahnya. Mata Bena langsung terbelalak, tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Pikirannya langsung menerawang ke belakang, mengingat satu demi satu peristiwa yang terjadi di rumah ini. Kini ia hanya tertegun sambil memandang ke depan. Raka yang melihat tingkah kakaknya langsung menyingkap kain yang tergantung di depannya. Raka tidak kalah terkejut. Kini ia paham makhluk apa sebenarnya yang kakaknya saksikan. Mereka berdua terdiam cukup lama. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Hanya mata yang saling menatap tajam satu sama lain. Sosok hitam itu berdiri tegak di bawah pohon mangga membelakangi mereka berdua. Rambutnya panjang, tubuhnya tinggi besar, warna hitam mengkilap tergambar jelas pada kulitnya. Berulang kali ia menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, membuat Bena dan Raka tertegun kaku tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Bocah bagus, wis bengi, kok belum pada tidur? Suara seorang wanita yang di antara kepala mereka berdua. Dari pelan hingga melengking keras,
Keduanya kaget hingga membuat mereka jatuh ke belakang, dan kemudian terpaksa untuk bertahan. Perlahan mata Pena terbuka, samar-samar ia melihat genteng rumah dan batang bambu yang menjadi atap rumahnya. Pena tergeletak di rumah itu sendiri, tidak terlihat lagi di mana Raka yang tadi bersamanya. Perasaan aneh kian dirasakan oleh Pena. Dirinya kini hanya menatap kekosongan. Hanya ruangan rumah yang tidak tampak perobotan apapun. Lampu saat itu tidak ada. Gelap tapi remang cahaya bulan masih bisa masuk menyinari. Kini ia bangkit dari tempatnya tergeletak, mencoba mencari ibunya dan Panji yang berada di kamar. Namun nihil, ia tidak menemukan siapapun di kamar itu. Bahkan kasur yang mereka tempati juga tidak ada. Kini Pena sadar, rumah ini bagai rumah kosong yang baru pertama ia masuki. Tapi, tunggu sebentar ya, ucapnya dalam hati. Lantunan suara wanita terdengar dari arah belakang rumah. Pena masih diam membisu memikirkan semuanya dan mulutnya bak terkunci otomatis, tidak bisa mengucapkan hal apapun. Kini ia menyusuri ruangan rumah itu, berjalan ke arah sumber suara itu berasal. Lila lono, pamit mulai mesti kulo yen dudu jodone, mugo enggal antuk sulih. Mongkang bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati, ninggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi, wong kang bisa sak tremo nglampahi. Sayup-sayup Pena ini mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Sumber suara itu terdengar dari arah kamar belakang. Kamar yang sudah diwanti-wanti oleh Pak Sastro agar tidak ada orang yang masuk ke dalam selain dirinya. Mong semene atur puji karya Raharjo, sak pungkure ojo lali asring kirim warto. Eman-eman benjang dika yen to nganti digawe jiwa batin kula mboten lila. Yen to nganti mung disio-sio, Lila lono pamit mulai meski kula yen dudu jodone muga enggal antuk sule wong kang bisa ngladeni slirane. Terdengar lagi suara wanita itu bernyanyi. Entah lagu apa yang dinyanyikan olehnya. Pena masih bingung dengan keadaan saat ini. Barang-barang dalam rumah itu jauh berbeda. Orang-orang rumah tidak ditemukan juga. Ketakutan kian menyelimuti pikiran Pena. Le, ngopo nang kene le? Kapain kamu di sini, Nak? Suara halus itu mengagetkan Pena dari lamunannya. Keringat dingin muncul dari dahinya, deras pada kala itu. Rasa takut yang dirasakan kian banyak, namun rasa penasarannya jauh lebih besar saat ini. Pena terus bergerak berusaha untuk meraih gagang pintu. Detak jantungnya terdengar keras tidak beraturan. Semakin dekat semakin tidak bisa dikendalikan. Ia mencoba tenang, tapi tidak bisa. Le, kue ngopo neng gini le? Kamu itu ngapain di sini, Nak? Tangan Pena berhenti. Tinggal sedikit lagi tangannya menyentuh pintu tersebut. Badannya mulai membeku ditembus angin malam yang datang tiba-tiba dari arah belakangnya. Suara wanita bernyanyi berhenti. Tidak terdengar lagi, menimbulkan suasana yang lebih mencekam dan ketidaknyamanan. Tapi sekali lagi Pena ingin meraih gagang pintu yang ada di depannya. Aku di mana? Gumam Pena tiba-tiba. Ia mulai mendorong pintu itu ke dalam, menimbulkan sedikit celah terbuka yang nampak hanya gelap pekat, tidak ada bentuk yang bisa dilihat. Tidak ada sesuatu yang ditemukan, menimbulkan ragu pada Pena untuk terus melangkah. Pena terdiam sejenak, kini ia teruskan satu langkah masuk ke ruang gelap itu. Jangan masuk, hanya Bapak yang boleh masuk ruangan ini. Suara muncul dari dalam kepala Pena. Teringat pesan dari Pak Sastro yang membuat langkah Pena sekali lagi terhenti. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, bagaimana kelanjutan dari ceritanya? Kalian tentunya pasti penasaran kan? Dengan berbagai teror dan juga asal-usul siapa sebenarnya janda yang menghuni rumah tersebut sebelumnya. Dan ada peristiwa apa yang terjadi di balik ya semua tragedi itu. Jadi, nantikan terus kelanjutannya hanya di channel ini ya teman-teman.
Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir, klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya kurang jelas dalam membacakan ataupun membawakan video kali ini. Ya intinya video ini saya akhiri, nantikan terus kelanjutan ceritanya. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.